Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Mari mempersiapkan diri dengan membuka hati dan meneduhkan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hati dapat melaksanakan ibadah ini. Undanglah Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita agar karena urapannya kita dapat beribadah dengan hikmat, dan ini semua demi kemuliaan namanya. Mari saat teduh pribadi dimulai. Saat teduh, amin. Yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menerima nasihat pembimbing sebagai petunjuk bagi kita untuk hidup di dalam Tuhan, dan kita akan baca di dalam Yohanes 17 ayat 8 dan 9. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Menghadapi
Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan berdoa untuk kebulatan tekad untuk hidup dalam kasih. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tetapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya setiap hari, sebagaimana firman-Mu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gereja, kami rindu senantiasa mengajarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan-Mu. Kami rindu menjalankan penuh kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukan kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah untuk meneguhkan iman kita yang telah menerima anugerah keselamatan, dan kita akan baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Saudara, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa epiklesia. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus mengenai batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku beriman yang sejati. Amin. Baik saudara, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka kembalilah Rasul-Rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Yaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus,
dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dalam hati dan melaksanakan dalam hidupannya sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Saudara, tentu kita sering mendengar kata mandiri. Mungkin kata mandiri sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, gereja kita GKSP Tanjung Bintang sejak didirikannya pada 21 Februari 1998 juga sudah menggumuli kata mandiri ini. Ketika para stakeholder atau para pengambil keputusan pada waktu itu ketika membuat sebuah program jangka panjang yang kemudian dituangkan di dalam visi dan misi, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, dengan visi yang pertama yaitu menjadi gereja yang mandiri, dana, daya, dan teologi. Nah, kemudian pada tahun 2014 ketika membuat visi yang baru, kata mandiri masih menjadi tema utamanya juga ya. Kita ingat ketika membuat register pada 2014, visi kita berubah menjadi gereja yang mandiri untuk menjadi berkat bagi sesama. Ada kata penekanan kata mandiri. Nah, lalu apa sih menariknya kata mandiri gitu ya? Ini juga menjadi pergumulan bagi gereja kita pada waktu itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mandiri memiliki arti dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita juga sudah mempraktekannya. Salah satu contoh adalah saat kita mendidik anak-anak kita mengajari mereka untuk berjalan, mengajari mereka untuk makan, pergi sekolah, belajar, dan tentu masih banyak program-program yang lain yang tentunya semua itu bertujuan agar anak nantinya tidak lagi bergantung kepada orang tua. Nah, tetapi tentu juga ada proses yang mesti dilalui. Ini bukan sebuah proses yang mudah ya. Tetapi untuk menjadi mandiri tentu ada sebuah perjuangan, butuh semangat. Juga anak-anak juga perlu semangat, dorongan dari orang tua agar mereka benar-benar dapat mandiri. Nah, ada satu kesaksian dari seorang ibu
yang dia punya seorang anak yang sudah mulai beranjak dewasa, anak gadis gitu. Nah, ketika tamat sekolah SMA, sang anak ingin melanjutkan studinya ke luar kota. Nah, berbicara sebenarnya orang tuanya berat hati ketika sang anak ingin melanjutkan studi ke luar kota, tentu dengan berbagai pertimbangan yang dia miliki. Tapi dengan tekad yang kuat, sang anak ingin tetap studi ke luar kota. Nah, tentu ada kekhawatiran tersendiri dari orang tua, karena sang ibu tahu nih kelemahannya, kekurangannya anak, karena setiap hari bersama-sama dengan dia. Dia tahu bahwa oh, anaknya ini selama ini kalau makan tidak teratur. Oh, selama ini kalau apa-apa itu selalu disiapkan, makan sudah tersedia di meja, mau sekolah pakaian sudah disiapkan, bahkan mungkin menyetrika pun belum bisa begitu ya. Nah, ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi sang ibu, tetapi kemudian akhirnya dia dengan berbagai pertimbangan juga mengizinkannya ya. Nah, karena itu ketika sang anak berangkat studi luar kota, sang orang tua memberi pesan, wanti-wanti ya, diwanti-wanti gitu ya, dan kemudian mendoakannya dengan sangat pula agar anaknya bisa menjadi anak yang mandiri, jauh dari orang tua. Ibu saudara, kembali dengan bacaan kita tadi ya, di dalam satu kisah para rasul tadi, bagaimana para murid Tuhan Yesus yang pada saat itu ya, sebelum Pentakosta juga memiliki banyak sekali kekurangan, memiliki kelemahan. Kalau kita melihat dari jumlah, dari segi jumlah, mereka jumlahnya tidak banyak, bahkan sangat sedikit ya. Yang tadinya dari ribuan orang yang mengikut dan mengeluhkan Yesus, kemudian berubah menjadi berkhianat, bahkan kemudian rame-rame meninggalkan Yesus. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 15 dikatakan jumlah mereka tidak lebih dari 120 orang. Dari ribuan cuma jadi 120 orang. Nah, kemudian juga para rasul, para muridnya, kita sebut tim intinya lah gitu ya, yang tadinya ada 12 orang, kemudian tim ini juga ada yang berkhianat 1 orang, sehingga tinggal 11 orang. Ini dari sisi jumlah. Kemudian kalau lihat dari sisi iman, mereka tidak stabil ya. Kadang imannya menjadi kuat, kadang menjadi sangat lemah. Mereka semua pernah mengalami kesulitan yang luar biasa. Ketika pergi berlayar bersama Yesus, ketemu dengan badai ya, mereka menjadi ketakutan, padahal Yesus ada bersama mereka. Ketika Simon Petrus yang waktu itu memiliki keberanian untuk berjalan di atas air, pada akhirnya gagal juga dia karena dia bimbang. Nah, ketika Yesus ditangkap oleh para serdadu dan pemimpin Yahudi, mereka semua lari tunggang langgang, tidak ada yang membelanya. Ketika Yesus dihadapkan di pengadilan, tidak satu orang pun yang juga membela Yesus pada waktu itu. Bahkan si Simon Petrus yang dianggap sebagai batu karang malah menyangkal Yesus. Semua meninggalkan Yesus. Nah, iman mereka tidak stabil, kadang kuat, kadang juga menjadi lemah. Kemudian kelemahan yang ketiga yang kita bisa lihat dari sisi pengetahuan tentang kerajaan Allah. Para murid yang sekian lama ikut Yesus ternyata belum paham juga ya. Mereka masih keliru nilainya. Mereka masih memahami kerajaan Allah itu secara politis saja. Mereka masih mempertimbangkan dan menghendaki bahwa Yesus ya, Sang Mesias ini menjadi raja, tapi secara politis saja ya. Sampai kemudian Yesus naik surga, mereka juga masih mempertanyakan karyanya,
untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Nah, Bapak Saudara, meskipun para murid memiliki kelemahan dan juga berbagai kekurangan, tetapi ternyata mereka masih memiliki kesetiaan bagi Tuhan Yesus. Sekalipun sudah berkali-kali jatuh, bangun, ternyata para rasul masih setia juga menjadi pengikutnya. Ya. Mereka masih tetap mau melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka sesuai dengan perintah dan pesan Yesus. Ya. Mereka sepakat di Yerusalem, mereka tidak mengambil jalannya masing-masing, bahkan mereka tidak mengikuti kemauannya sendiri. Nah, di tengah-tengah kelemahan dan kekurangan yang para murid miliki, Tuhan Yesus menghendaki para muridnya untuk mampu mandiri. Oleh karena itu, kemudian para murid mendapat tugas dari Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Tuhan Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi. Para murid akan memberikan kesaksian tentang Yesus yang telah menegakkan kerajaan Allah melalui setiap penderitaannya, melalui kematiannya, dan juga melalui perjuangannya. Nah, tentu untuk mengemban tugas ini, pikiran mereka juga dibukakan oleh Tuhan Yesus untuk mengerti dan berbicara tentang Mesias. Akhirnya mereka memahami Yesus adalah Mesias. Ya, seperti ada tertulis demikian, Mesias harus mengeluarkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa mulai dari Yerusalem. Tuhan Yesus menghendaki para muridnya untuk mandiri. Bukan berarti kemudian Tuhan Yesus tidak membekali mereka. Mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, yaitu dibekali oleh Roh Kudus. Nah, dengan Roh Kudus para murid dan umat mendapatkan hikmat untuk mencapai sebuah kebenaran yang abadi. Ya. Dengan Roh Kudus, para murid juga akan menjadi lebih mengenal Dia. Bapak Saudara, bagi orang yang percaya tentu pertumbuhan dan pengenalan akan Allah menjadi sangat penting. Nah, sementara itu tantangan juga ketika tidak lagi bersama Yesus, tantangan yang makin besar juga mereka hadapi. Ya. Bahkan dari para pemimpinnya, kebebasan menjadi sangat terbatas juga bagi mereka. Saja mereka dicari oleh banyak orang, setiap kepergiannya, setiap kegiatannya diawasi oleh banyak orang. Nah, tetapi Tuhan Yesus minta kepada para muridnya untuk bersatu teguh, mampu menjalankan misinya di dunia ini. Nah, ini yang dikehendaki oleh Yesus, tetap mandiri, menyampaikan kabar tentang Yesus, menjadi saksi bagi Yesus. Bapak Saudara, gereja dan jemaat kita juga tentu memiliki kelemahan dan kekurangan. Sama halnya seperti para murid Tuhan Yesus tadi. Gereja mungkin dengan programnya masih juga banyak kekurangan. Jemaat juga begitu. Nah, tapi dengan kekurangan yang kita miliki, sebenarnya Tuhan sedang memperlengkapi kita. Tinggal kita mau atau tidak. Gitu ya. Caranya kan bermacam-macam. Dengan pelatihan kah? Dengan orang di sekitar kita kah? Cara Tuhan banyak cara untuk memperlengkapi kita. Sama juga dengan para rasul tadi. Tuhan juga menghendaki kita untuk mandiri. Mandiri untuk menjadi saksinya. Mandiri berarti mau berjuang untuk mampu bersaksi. Ya. Mandiri berarti mau berjuang untuk mampu bersaksi bagi Yesus. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada muridnya, hal yang sama pun akan terjadi kepada kita, pada setiap orang yang mau memujinya. Ya. Roh Kudus yang dapat memberikan hikmat bagi kita untuk bersaksi tentang Kristus. Nah, saudara, tentu untuk menjadi saksi kita harus mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Pengenalan
akan Tuhan Yesus tentu tidak hanya terbatas kepada ketika kita fasih membaca Alkitab, ketika kita fasih dalam PA, ya, dalam Alkitab saja, tetapi lebih kepada penghayatan akan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, orang-orang yang belum mengenal Kristus, orang-orang di luar sana, tentu akan lebih mudah mengenal Kristus dengan cara melihat apa yang kita tampilkan setiap hari. Ketika kita berperilaku, ketika kita bertindak, maka sepatutnya kita sebagai pengikut Kristus juga meneladani tindakan Yesus. Nah, saudara, untuk mengakhiri khotbah hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan, mendengar suara Tuhan, dan mengajak ajakan Tuhan, mendengar ajakan Tuhan. Yang pertama, setiap kita diundang untuk mengambil bagian dalam karya pekerjaan Allah di dunia ini. Pertanyaannya, kita mau atau tidak? Setiap kita artinya tidak melihat itu anak-anak, orang muda atau orang tua. Setiap kita diundang untuk ambil bagian. Kita mau atau tidak? Yang kedua, setiap kita dapat berbicara dan dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan karyanya tanpa memandang status sosial, kemampuan, dan pangkat. Semua bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kalau gereja memerlukan tenaga Bapak Saudara, tidak ada kata alasan tidak bisa, karena Allah yang akan memperolehkan Bapak Saudara. Tinggal kita mau atau tidak. Itu pertanyaannya. Yang ketiga, yang terakhir, kita percaya bahwa Tuhan telah menganugerahkan keselamatan kepada kita secara cuma-cuma. Maka responlah panggilannya sebagai ungkapan syukur yang nyata dalam hidup saudara. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan mengucap syukur pada Allah atas kelimpahan berkat bagi kita dan akan kita wujudkan melalui persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan memberikan persembahan perpuluhan dapat dimasukkan dalam amplop tersendiri. Sebagai dasar kita memberikan persembahan pada Tuhan, akan kita baca bagian dari firman Tuhan melalui kitab Mazmur 96 ayat yang ke-7 dan 8 yang demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan kini sampai selama-lamanya ya Tuhan. Pada saat ini kami sungguh bersyukur Engkau senantiasa melindungi, menyertai dan melimpahkan kasih karunia ya Tuhan. Kami juga bersyukur di tengah keterbatasan ini kami dapat beribadah ya Tuhan. Engkau membawa kami dalam pengalaman berjumpa denganmu melalui pujian dan sabdamu yang telah kami perdengarkan. Dengan pandemi yang terjadi ini Tuhan, Engkau memberi kesempatan istimewa bagi kami untuk sungguh-sungguh hanya tergantung dan berserah kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami menyadari segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami, sehingga seringkali kami melakukan pelanggaran dan dosa. Untuk itu kami mohon pengampunan yang datangnya dari kemurahan kasih-Mu saja ya Tuhan. Perbaharui diri kami dan ajarlah untuk memiliki kesetiaan-Mu seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan permohonan doa kami Tuhan. Namun kiranya bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada, dan secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di KSBS Tanjung Bintang ini Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau mengajarkan kami untuk menjadi terang dan garam dunia. Pakailah kami sebagai alat kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami saat ini sedang dalam keprihatinan karena pandemi COVID-19 ya Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon pertolongan-Mu
supaya kami dimampukan dan diberi kekuatan untuk dapat melewati semuanya ini ya Bapa. Jauhkan kami dari segala pencobaan, dan kiranya kuasa-Mu yang melindungi kami ya Tuhan. Kami mohon. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang tercinta. Negeri kami saat ini sedang dalam situasi yang kurang kondusif, baik secara politik, secara ekonomi, secara sosial, dan budaya karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Banyak orang mengalami kesulitan karena situasi ini Tuhan. Kami mohon supaya Engkau tetap menyertai negeri kami ini, sehingga kami dapat melewati semua ini dengan pertolongan-Mu saja ya Tuhan. Sertai pemimpin kami, mulai dari presiden sampai dengan RT Bapa, sehingga dengan ketulusan hati dapat memimpin negeri ini dengan baik. Mampukan kami untuk saling bergandeng tangan dan bekerja sama dalam menangani pandemi ini ya Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa untuk para tenaga medis dan para relawan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan bagi mereka Bapa, supaya mereka dapat menolong sesama kami yang dalam penanganan kesembuhan karena virus corona ini Bapa. Kami meyakini ya Tuhan, Bapak akan memberikan pemulihan dan mengembalikan negeri kami dengan penuh damai sejahtera. Kami mohon. Bapa yang ada di surga, kami membawa ucapan syukur kami atas segala berkat anugerah-Mu Tuhan, yang diwujudkan dalam persembahan yang telah kami himpun bersama. Kiranya persembahan yang kami menjadi lupa harum di hadapan-Mu dan jadi sarana kecukupan bagi pelayanan gereja Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada-Mu dalam segala hal ya Bapa. Tuhan, inilah doa syukur serta permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Be
bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucap bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Ada Maria, yang menderita sengsara di bawah dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dan termati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Bagi saudara, teruslah menjadi saksi bagi Yesus di tengah dunia ini, dan bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu satu lagu gitu tentu kan ya sih kan? Satu pertama aja sih, cuma dari pertama. Ini ada satu yang
Amin.